Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu memahami konsep dan prinsip kimia hijau. 2. Peserta didik mampu menerapkan kimia hijau. 3. Peserta didik mampu memilih solusi pengelolaan limbah. Capaian pembelajaran: peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, menjelaskan fenomena sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan. Ini adalah awal masalah bagi bumi kita. Hal yang dianggap kecil bagi sebagian orang yang dapat berdampak bagi kehidupan bagi kita semua. Kurangnya kesadaran masyarakat juga mempengaruhi kesehatan bumi kita. Jika bukan kita yang menyadarkan orang-orang di sekitar kita, entah sampai kapan hal ini akan terus dibiarkan. Limbah adalah bahan atau produk buangan yang tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Coba kalian bayangkan jika tumpukan sampah terus meningkat, maka bagaimana nasib bumi kita dan makhluk hidup yang ada di dalamnya? Dan bagaimana keadaan masyarakat yang ada di sekitarnya? Masa depan bumi ditentukan dari mulai sekarang. Badan Dunia PBB merencanakan suatu program pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030, yaitu bagaimana membuat lingkungan tetap aman dan lestari. Sebagai sebagian dari masyarakat global, kita bisa berkontribusi menjaga bumi. Tetap lestari dimulai dari rumah. Apa dan bagaimana? Nah, pada video kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang kimia hijau atau green chemistry. Kimia hijau merupakan konsep dan pemikiran mengenai kimia untuk menyelamatkan lingkungan dari pencemaran. Mengapa harus ada kimia hijau? Apakah penting kimia hijau? Kimia hijau sangat penting dalam mendukung upaya pelestarian kimia hijau. Kimia hijau atau green chemistry merupakan pendekatan untuk mengatasi masalah lingkungan. Baik itu dari segi bahan kimia yang dihasilkan proses atau tahapan reaksi yang digunakan. Tujuan kimia hijau diciptakan yang pertama, mengurangi pembuatan dan penggunaan bahan kimia berbahaya dari sisi perancangan maupun proses. Tujuan yang kedua, mengembangkan proses dan produk kimia yang ramah lingkungan dan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Kimia hijau bukan hanya terkait dengan penggunaan dan produksi bahan kimia yang aman saja, tetapi prinsip kimia hijau juga dapat kita terapi dari rumah. Nah, ada 12 prinsip kimia hijau yang harus kita ketahui, yaitu prinsip mencegah limbah, prinsip memaksimalkan nilai ekonomi atom, prinsip sintesis kimia aman bahaya, prinsip mendesain proses kimia aman, prinsip pakai pelaut dan kondisi reaksi yang aman, dan prinsip mendesain efisien energi. Prinsip menggunakan bahan terbarukan, prinsip mengurangi bahan turunan kimia, prinsip menggunakan katalis, prinsip mendesain bahan kimia mudah terdegradasi, prinsip menganalisis pencegahan polusi, dan yang terakhir prinsip mencegah kecelakaan. Dari 12 prinsip tadi dapat kita lihat pada eksperimen berikut. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada air, kedua minyak, ketiga pewarna makanan, keempat jaskul atau tablet yang mengandung gas, dan yang terakhir gelas. Langkah yang pertama, tuangkan air ke dalam gelas. Sedikit saja. Kemudian tambahkan minyak ke dalam gelas yang sudah berisi air. Penggunaan minyak di sini lebih banyak daripada air. Dapat kita lihat terjadinya pemisahan antara air dan minyak, di mana larutan di bawah itu adalah air, yang di atas adalah minyak.
eksperimen ini di tempat gelap agar menghasilkan hasil yang maksimal. Eksperimen yang dilakukan ada prinsipnya hijau yang dapat diterapkan dalam kehidupan, yaitu prinsip penghematan energi.